Pada zaman dahulu kala, yang mungkin jatuh puluhan ribu tahun sebelum zaman purbakala, di sebelah timur laut tanah Tibet ada sebuah negara yang sangat makmur. Namanya adalah Kerajaan Gobi atau Shamo. Hal ini seperti diberitakan dalam buku berjudul Life and the Teaching of the Master of the Far East karya Barry of Spalding, yang juga disalin dalam bahasa Belanda dengan judul De Groot Misreed van het Verkosten, Hun Leven en Hun Leer. Dikabarkan dalam buku tersebut bahwa kerajaan Gobi itu merupakan negeri yang subur, makmur, sejahtera, murah sandang pangan, tata tertib, tentram, aman, dan damai. Kerajaan Gobi diatur berdasarkan sistem gotong royong, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sangat disayangkan ketika terjadi pergantian rezim pemerintahan yang haus akan kekuasaan, akhirnya berlangsunglah suatu perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan, yakni negara diatur dengan sistem feodalisme. Sistem ini membawa akibat-akibat yang buruk sekali, yaitu dengan banyaknya terjadi penyelewengan dan kekerasan, serta perbuatan-perbuatan yang sangat sewenang-wenang. Keganasan kekuasaan mulai menancapkan kuku-kukunya di seluruh negeri, sehingga rakyat negeri yang dulunya sejahtera ini pun berubah hidupnya dengan penuh penderitaan. Tak hanya itu, kemaksiatan pun mulai terjadi di berbagai sektor kehidupan. Kekejaman dan kemaksiatan terus berlangsung, sehingga Allah yang Maha Adil sudah berkali-kali memberikan peringatan pada pemerintah Gobi dengan rakyatnya melalui gejala alam berupa bencana yang mulanya kecil, agar mereka segera eling dan waspada kepada penciptanya. Karena tidak diindahkan, maka datanglah secara mendadak, tak terduga, hukuman Tuhan bagi negeri Gobi alias Shamo dan seisinya. Bencana alam berupa angin topan yang maha hebat dan besar, beserta pasir bah, dan banjir yang begitu besar yang maha dahsyat melanda penjuru negeri. Sehingga dalam waktu yang tidak lama, seluruh kawasan negeri Gobi dengan isinya tenggelam dan tertimbun di bawah pasir setebal 12 meter. Negeri Gobi alias Shamo yang dulunya subur, makmur, gemah, ripah, loh jinawi, akhirnya berubah seluruhnya menjadi lautan pasir yang sekarang disebut padang pasir atau gurun Gobi, atau pula disebut gurun Shamo. Allah Maha Adil disebutkan bahwa di dalam peristiwa malapetaka dunia atau sering disebut Walid Kalastrof itu ternyata ada sejumlah orang-orang Gobi yang mendapat hidayah dan serta taufik dari Gusti Allah. Oleh karena di zaman yang serba bobrok itu, mereka masih memegang teguh apa yang kala itu disebut sebagai tri janji kepada Tuhan, yakni mereka tetap iman, ingat, dan berserah diri kepada Gusti Kang Akarya Jagat. Konon kabarnya keturunan orang-orang Gobi yang beriman ini sampai sekarang masih ada, yang bertempat tinggal di daerah-daerah sekitar pegunungan Himalaya. Mereka sering disebut sebagai para petapa sakti, sementara sebagian lagi menyebar ke seluruh dunia untuk menanami apa yang disebut sebagai tumbal putih. Konon pula tumbal putih ini telah ditanam di tanah Jawa purba dengan tujuan sebagai penangkal tumbal-tumbal hitam yang diwariskan para rahib sihir hitam bangsa Atlantis. Kerajaan Gobi telah lenyap jauh sebelum Atlantis. Sayangnya, negara Atlantis sendiri juga telah melakukan pengulangan yang sama dengan kerajaan Gobi. Negara Atlantis pada masanya mencapai zaman keemasan. Sayangnya, penduduk negeri ini menjadi murtad dan berubah menjadi orang yang tidak beriman. Pada saat mencapai kemakmuran, pemerintah dan rakyatnya mula menyelewengkan moral dan iman pada mereka,
penindasan si kuat atas si miskin, kemudian si lemah terjadi di mana-mana. Kala itu hukum rimba seolah berlaku, yang kuatlah yang mengatur kehidupan. Dosa mereka dibarengi pula dengan dosa terbesar kepada Gusti Allah. Mereka menjadi musyrik dan menerapkan black magic guna melampiaskan nafsu, lawamah, dan sufiahnya. Mereka lebih percaya daya kekuatan gaib serta iblis, sehingga tidak percaya lagi akan adanya daya kekuatan yang bersumber dari ilahi. Pengorbanan darah binatang ataupun manusia dipersembahkan kepada setan pujaan mereka. Kekuatan hitam merajalela di seluruh negeri. Atlantis benar-benar negeri biadab yang tidak bisa mensyukuri kenikmatan yang diberikan Gusti Allah. Tuhan Maha Berkuasa atas segala sesuatu di penjuru jagat raya ini. Dia kemudian menumpahkan murkanya dengan bencana yang maha dahsyat kepada seluruh penguasa kerajaan Atlantis beserta penduduknya. Mereka ibaratnya ditumpas kelor atau ditumpas hingga ke akar-akarnya. Dengan bencana dahsyat berupa badai topan yang konon berlangsung selama 7 hari 7 malam. Lalu bersamaan dengan itu turun air bah atau banjir yang tak ada taranya. Mungkin jika zaman sekarang itu namanya tsunami. Sehingga dalam waktu yang tak begitu lama, negeri Atlantis yang modern, canggih, megah namun tak beradab, ini seluruhnya tenggelam dengan sempurna di bawah air. Bahkan disebutkan tanahnya pun mengendap ke dasar laut. Katastrofe world tersebut berdasarkan catatan para metafisis atau okultisme dunia terjadi pada sekitar tahun 80.000 sebelum Masehi. Dan tempat ditemukan globe dunia yang dahulu kala namanya Tanah Atlantik sekarang berubah menjadi lautan yang disebut Samudra Atlantik. Para ahli okultisme dunia meyakini terjadi tragedi dunia yang menenggelamkan kerajaan Gobi atau Samo diperkirakan berlangsung kira-kira tahun 200.000 sebelum Masehi. Dan negara Atlantik yang diperkirakan tenggelam tahun 80.000 sebelum Masehi. Itu memang sungguh-sungguh ada. Dan menurut perkiraan mereka, jika sekarang masih banyak beredar tentang adanya black magic di tanah air kita, hal tersebut adalah merupakan warisan dari bangsa Atlantis. Oleh karena itu, pada sekitar pertengahan abad ke-8, menurut Tarikh Caka atau permulaan abad ke-9 Masehi, negara Mataram Purwa atau Mataram Hindu di bawah pimpinan Raja Dinasti Sailendra mengambil suatu keputusan penting, yakni dengan membangun Chatya atau yang mempunyai daya kekuatan untuk menangkal unsur-unsur hitam peninggalan para rahib hitam bangsa Atlantis. Chatya berbentuk stupa atau dagom, yakni berbentuk separuh bola dunia. Arti asli stupa ialah makam berbentuk separuh bola. Kemudian stupa dipakai untuk menyimpan abu sang Buddha. Perkembangan selanjutnya, stupa dipakai menyimpan benda-benda keramat, benda suci dari sang Buddha atau pendeta-pendeta suci agama ini. Selanjutnya, orang memohon bantuan para jiwa luhur yang disebut sebagai adepten agar jiwa-jiwa mulia itu suka menghimpun kekuatan gaib suci atau white magic di dalam stupa, yang merupakan tempat reservoir kekuatan leluhur guna mengundurkan kekuatan black magic bangsa Atlantis yang masih banyak tertinggal di Nusa Jawa ini. Guna melaksanakan proyek mulia itu, Raja Sailendra selaku penguasa Mataram Purwa membentuk suatu tim pelaksana yang para anggotanya terdiri dari arsitek di bawah komando Gunadarma, ahli gambar, bangunan, pahat, sastra, arkeologi, teologi, dan orang-orang suci ahli mistik yang didatangkan khusus dari pegunungan Himalaya. Konon,
Orang-orang suci ahli mistik yang berdatangan khusus dari pegunungan Himalaya tersebut adalah para pertapa keturunan orang-orang suci yang hidup di kala bencana dahsyat melibas negara Gobi atau kerajaan Shamo. Mereka ini masih memegang teri janjinya kepada Sang Maha Pencipta. Para pertapa suci ini kemudian juga diperintahkan untuk memilih tempat yang tenang, tentram, berpanorama indah, sejuk hawanya, dan damai suasananya, yaitu tempat yang punya daya dorong kepada makhluk manusia agar lebih suka mendekatkan diri kepada Zat yang Maha Tunggal. Tempat yang dicari adalah kawasan yang mirip dengan Chathya Parayaga di India, yang terletak di dekat tempuran atau bertemunya dua atau lebih sungai besar, Bengawan Silungangga, Sungai Gangga, dan Sungai Jamura. Dan tempat ini kemudian ditemukan di Tanah Keduk yang mirip dengan peta tanah India karena adanya aspek-aspek berikut ini. Yang pertama, Sungai Praga yang airnya berasal dari Gunung Sindare. Kedua, Sungai Elo berasal dari Gunung Telomoyo. Ketiga, dua sungai ini bertemu dekat pertempuran. Ini terdapat Candi Pawon. Yang keempat, di sebelah kanan Sungai Praga terletak Chathya besar, yakni Barabudur atau Borobudur. Yang kelima, di sebelah kiri Sungai Elo terletak Chathya besar yang beri nama Candi Mendut. Awalnya tempat suci untuk menanam tumbal itu bernama Bihara Budur, kemudian disingkat dalam ucapan Jawa menjadi Barabudur. Bihara Budur atau Barabudur artinya biara di atas bukit atau Cluster of the Haufal. Menurut perkiraan para ahli purbakalaan, Chathya Barabudur dibangun dan selesai tahun 775 atau sama dengan 853 Masehi. Nama Sungai Praga adalah nama kata Parayaga, Chathya Paragaya di India. Menurut lidah Jawa, Raden Swastokartono semasa hidupnya pernah berkata kepada Supardi yang selalu mendampinginya, "Mas, wong Jawa iku wiwit-wiwit jaya yen waris, ngerti apa Barabudur niku?" Atau dalam bahasa Indonesia, "Mas, orang Jawa mulai jaya kalau sudah mengerti apa Barabudur itu." Sebuah kata yang memiliki nilai filosofi tinggi. Maukah kita menggali keluhuran peninggalan nenek moyang kita ini untuk mencapai kejayaan? Itu semua tergantung kita dan para penerus kita. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.